Ya, untung lah dia satu. Kalau enggak kan Pengalaman ini biasanya Dewi Pak, aman. ya, untung lah dia satu. Kalau enggak kan Pengalaman ini biasanya Dewi Pak, aman. aku kamarnya Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gunung Muria beserta Bapak Wakil Kurikulum dan Kesiswaan yang kami muliakan para undangan, Bapak Perandas Porang Siregar selaku pengawas, kemudian Ibu Dr. Anda Elvia Nasda MPD selaku Kepala Sekolah Penggerak dari SMA Negeri 1 STM Gilir, didampingi oleh Ibu Dewi Santia Hotna Sarina Bapak SPD selaku guru pengimbas dari SMA N 1 STM Gilir. Terlebih dahulu saya mohon izin membawakan acara pada kesempatan ini dengan judul evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan IKM serta pencegahan perundungan pada SMA Negeri Gunung Muria Rabu 15 November 2023. Dengan berkat Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu senantiasa menyertai kita penuh dalam sukacita dan sejahtera, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana meraih masa depan anak bangsa. Selamat datanglah pada kita semua. Jadi pada situasi awal Agustus yang lalu kita sudah banyak hal kita terima tentang bagaimana penggunaan kurikulum merdeka. Ada banyak hal pada saat itu sudah disampaikan kepada kita Bapak Ibu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap sudah masuk kepada mandiri berubah. Berubah itu belajar. Berubah ya Bu, nanti yang terakhir kita berbagi ya. Untuk tertibnya kegiatan evaluasi ini kami minta kepada Bapak Wakil Kurikulum untuk memandunya. Kepada Bapak kami persilakan. Pada saat ini Bapak Ibu, kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Gunung Muria ini sudah kita laksanakan, tetapi terus terang kami masih mengalami kendala Bapak Ibu, terkhusus di dalam proses. Saya secara umum saja mengatakan apa itu kurikulum merdeka. Nanti khususnya biar Bu Dewi aja. Tapi kemudian saya mau bilang bahwasannya saya tahun 2021 ya udah jadi sekolah penggerak. Sedangkan kalian baru tahun 2023. Kemana Bapak tahun 2022? Kenapa kalian kok? Ayo. Kalah. Itu saya tanya dulu sama Pak Iman ya. Jadi dalam 2021 saya angkatan pertama yang lulus sekolah penggerak, program sekolah penggerak. Nanti kami dapat sertifikat lagi. Baru sekolah kami namanya sekolah penggerak. Bukan sekarang masih program. Walaupun udah 3 tahun kami, ini tahun ketiga kami laksanakan.
Bapak Ibu, nanti aja kita cerita yang lain. Saya mau menanggapi dulu cerita Pak Rahmat Saragi. Udah. Waktu kalian membuat proyek pertama ini, ada nggak modul proyeknya? Itu saya tanya dulu. Ada nggak buat modul proyeknya? Buat Pak. Proyek pertama untuk kelas 10 itu 12 saja bagi 3. Setahun kan ada 12 bulan. Ada 3 proyek kan? Bagi 3 berapa satu proyek? 4 bulan. 4 bulan. Harus siapin 4 bulan. Sama modul proyeknya buat. Karena di modul proyek itu, di situ ada waktunya. Kapan Pak Saragi ini terangkan, kapan kawannya yang lain terangkan. Ada satu kelompok, ada 5 orang kan, kapan 5-5-nya muncul. Makanya harus pakai. Ada rosternya, makanya di meja saya itu, di meja luar lah, meja piket, harus penuh semua dengan jadwal. Kalau enggak saya nggak ingat. Maaf ya Bapak Ibu, saya agak sakit mulai tahun 2022. Tapi walaupun tangan saya sakit, otak saya jalan. Praktek aja saya sama orang ini, nggak apa-apa. Praktek aja kita Pak, nggak apa-apa. Sama Pak Abraham, sama Bu Dewi, biar 100 kita repetkan, masa 1 nggak masuk ke otaknya, nggak mungkin. Buat modul proyeknya Pak. Tadi Bapak sampaikan gak ada modul proyek, makanya bingung tuh Bapak. Kemudian soal ramah tamah, apa produknya Pak? Produknya apa? Ramah tamah. Anak-anak bisa beramah tamah ya. Apa buktinya? Ada foto, ada video. Nanti waktu Bapak pameran proyek kelas 10, apa yang mau Bapak pamerkan? Ada, sudah didokumentasikan. Didokumentasikan. Sama semua kegiatan, termasuk bagaimana bikin modul proyek, bagaimana kegiatan Bapak Ibu di sekolah ini. Buat Bapak satu kelompok ada 5 orang. Gak tahu kalau kami kalau kelas 10 itu, karena kelas kami kurang, kami ada 21 rombel, tapi kelas kami cuma 13. Jadi kelas 11 sama 12 masuk pagi, kelas 10 masuk siang. Ya terpaksa saya kurang jam-jamnya, enggak 45 menit kayak kalian. Nah, kelas 10 dia pagi proyeknya. Saya pakai lab biologi. Semua datang jam 10 sampai jam 10 sampai 11, jam 11 sampai 12. Itulah yang pagi-pagi datang. Senin sampai Kamis saja. Kalau kelas 11 sama 12-nya paginya buat. Jadi hari Jumat sama Sabtu khusus proyek aja. Karena jam kita berapa Bu? Harusnya 44. 5 menit kami buatlah jam proyeknya pagi. Tapi Jumat sama Sabtu. Itu kami, kalau kami. Kemudian kalian anak-anak saya suruh mereka bayar Pak. Mereka bayar orang luar untuk ngajarin. Enggak banyak memang Pak. Kalau banyak anak muridnya kan enggak banyak uangnya. Menurutnya saya marah. Jadi semboyan sekolahku, rumah keduaku itu betul Pak. Gak mau pulang anak-anak, gak mau pulang. Karena apa? Di sekolah ada yang latihan nari, ada yang latihan proyek, macam lah semuanya. Makanya saya bilang kalau soal keramah-tamahan ini udah aturan Pak, nggak proyek lagi. Proyek kami itu udah buat tutup.
Ibu buat tudung, kok bilang Pak? Buat tudung. Kalau karena di sana masyarakatnya ngaruh banyak. Jadi buat tudung sama buat laki-laki apa? Bulan-bulan. Nah, itu. Kemudian kenapa? Dengan anggapan di luar nanti anak murid ini udah pandai Pak. Kalau orang Karo ini lala pesta Pak, tiap Sabtu ada pesta. Jadi kalau ada yang buat tudung pandai dia anak-anak kita, yaudah di rumah dia bisa buat 75.000 loh Pak kalau ke salon. Ya kan 75.000. Bayangkan Ibu, kalau kalian menikah satu keluarga misalnya ada 10 orang, apa enggak 750.000 kalian kasih? Itu buat tudung karena kami masyarakat Karo. Entah proyek berapa nanti tanya sama Bu Dewi. Ada juga buat bulan-bulan untuk laki-laki. Ada juga buat apa musim ketang-ketang ya Pak? Musim dari bambu. Kan bambu kan gampang itu diperoleh. Di samping kiri kanan rumahnya nggak kayak rumah kita di kota. Di kampung kan banyak bambu. Musik ketang-ketang itu proyeknya. Kemudian ada tarian rame-rame. Kalau satu kelas nggak mungkin tarian semua kelas. Kami kelas 3 ada 7 kelas. Yang perempuan nari, yang laki-laki buat musik. Jadi kalau kami pamerkan nanti itu harus dipamerkan Pak. Karena kami tiap Pak Porang ini udah pernah ikut pameran kita Pak. Ke kelas-kelas, kali ini nggak di kelas Pak, di lapangan poli. Jadi Bapak gak capek jalan ya. Bayangkan kalau dulu kelas 11 sama 12 ada 14 kelas. Kelas ya 11 sama 12. Bayangkan yang kelas 3 nya udah pergi ya, yang kelas 3 sebelumnya udah pergi, udah tamat. Kan capek Bapak ini. Maka rencana saya ke depannya semua hasil proyeknya harus dipamerkan dari kelas 1. Saya minta sama guru-gurunya, jangan Ibu bayangkan saya sakit, otak saya sakit ya, otak saya jalan. Itu ingat. Jadi ada hasilnya mau dilihat, udah saya undang Bu Fasil, nengok, datang Ibu ya, ya katanya. Kelas 3 yang sekarang kan bulan 4 udah tamat. Bulan 4 dia udah tamat, semua proyeknya dari kelas 1. Ada yang tentang bullying Pak, ada yang membuat lukisan tentang bullying. Dipamerkan di dinding kelas, ditempel lukisan. Ada di, kalau nggak cukup di dalam, di luar saya bilang, asal rapi menempelnya. Terima kasih Henry Nasda. Kalau berbicara mengenai evaluasi, kita kemarin di sini Juli, sekarang sudah November dan sudah 4 bulan. Ini akan menghari Desember. Sebenarnya kurikulum Merdeka ini seperti yang saya tahu tadi, kami mesti apa namanya itu belum paham dan macam. Tapi Ibu, kurikulum Merdeka ini sebenarnya pertama dari diri sendiri. Makanya Merdeka itu M-nya apa Bu? Mulai dari diri. Saya mau berbagi sedikit ilmu yang mungkin sudah kami dapatkan lebih dahulu dibandingkan Bapak Ibu. Karena saya yakin bahwa kalau kita ingin belajar, kita juga nanti mampu untuk berbagi. Baik, kan di sini saya dapat tugas untuk menyampaikan materi laporan hasil belajar siswa. Nah, kita mau mengetahui sebenarnya pertama itu pengertian dari hasil belajar itu apa. Ya kan? Sebelum kita membuat laporan hasil belajar, kita harus paham apa sebenarnya itu hasil dari belajar. Kalau kita kemarin memang dari tamatan pendidikannya, kita tahu kan Bapak Sujana kan.
Nah, dalam bukunya dia mengatakan bahwa hasil belajar itu adalah suatu akibat dari proses belajar dengan menggunakan alat pengukuran berupa tes yang dilakukan secara terencana. Nah, kalau sekarang itu disebut dengan istilah asesmen. Kemarin saya juga sudah menerangkan kepada Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka ada 3 asesmen. Asesmen yang pertama apa? Diagnostik. Asesmen yang kedua adalah formatif dan yang ketiga adalah sumatif. Masing-masing asesmen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Kalau yang diagnostik ini fungsinya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anak didik kita dalam menerima materi ajar dari kita. Ya kan? Nanti ini kan dia ada non kognitif dan ada yang kognitif. Kemarin sudah ada. Yang berikutnya ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini kan diberikan untuk mengukur bagaimana materi yang kita sampaikan itu tercapai atau tidak kepada anak didik kita, sejauh mana. Jadi formatif ini bisa kita berikan setiap pertemuan atau setiap bab. Selesai bab kita proses pembelajarannya, kita kasih asesmen formatif. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Nah, ini asesmen ini dia untuk mengukur apakah capaian pembelajaran didapatkan, diperoleh atau tidak. Nah, asesmen sumatif inilah yang sekarang akan digunakan untuk mengevaluasi siswa kita. Asesmen sumatif bisa kita berikan dalam bentuk mid semester dan final. Ya kan Bapak Ibu? Nah, mungkin inilah penjelasan mengenai asesmen. Saya ingin sebenarnya masuk, nggak bisa juga Pak ya, ke aplikasi Elaport, atau Bapak udah download aplikasi Elaport? Aplikasi Elaport Kurikulum Merdeka ini sebenarnya kan Bapak Ibu, ini tahun ketiga kami dan tahun ketiga kami belajar. Kenapa? Karena setiap tahun aplikasinya ganti. Tiap tahun aplikasinya ganti, dan saya yakin Bapak Ibu guru kan pasti paham karena sebelumnya sudah pernah mengerjakan Elaport untuk K13. Nggak jauh berbeda, bahkan lebih gampang dibandingkan Elaport K13. Kalau Elaport K13 kita harus mengubah Excel-nya itu ke 2003 kan? Nah, ini kita nggak perlu ubah-ubah lagi, kita hanya input nilai aja, isi nilai langsung di-upload bisa. Nah, pertanyaan saya kepada operator sekolah, masih paham ya Pak ya? Udah di-input mapel belum ya Pak ya? Mapel, jumlah siswa, jumlah kelas, dan P5 sampai ke P5 harus diinput juga Pak, biar bisa kita download aplikasi Elaport-nya. Ini link dengan Dapodik. Iya, maksudnya Pak? Aplikasi Elaport ini link dengan Dapodik. Begini Pak, kita mendownloadnya pertama Elaport-nya langsung dari Dapodik. Jadi Bapak buka Dapodik SMA, kalau misalnya sudah terisi semua jumlah siswa, jumlah mapel, guru-guru beserta P5 dan dimensi-dimensinya, baru bisa mendownload aplikasi Elaport ini. Boleh gini Bu ya. Selama ini kita tidak memanfaatkan Elaport Dapodik itu. Kita hanya melihat tampilan Elaport itu, kemudian kita buat aplikasi tersendiri menggunakan Excel yang pada intinya pengerjaannya simple, namun outputnya hasilnya berupa tampilan Elaport tersebut. Jadi ini kita bongkar-bongkar sedikit lah cerita Bu ya. Jadi pengerjaan raport itu guru hanya memberikan nilai
apa namanya, item-item itu sudah kita set dengan format Excel yang begitu dimasukkan semua langsung masuk. Jadi hanya hitungan menit rapor selesai. Karena sudah saya pelajari itu, kalau itu diserahkan ke guru-guru membutuhkan waktu dan kerja yang ekstra. Jadi kami tidak memanfaatkan itu. Maksud kami ini kalau boleh. Karena pun pada akhirnya pun tidak adanya efek apakah menggunakan era rapor atau tidak, ada efek. Bahkan pihak kampus PDSS itu tidak menerima nilai rapor, mereka menerima nilai manual. Nah, itu. Jadi Bu, ini izin Bu, kalau boleh kami diberi aja contoh bagaimana format rapor untuk UMER ini kan gitu, sehingga nanti kami tuangkan dalam aplikasi menggunakan kami untuk mengisinya, begitu kira-kira Bu. Terima kasih Bu. Baik, berarti selama ini orang Bapak, mohon maaf, masih menggunakan cara yang lama ya Pak ya. Kami juga kemarin pernah juga kayak gitu, jadi guru-guru mengumpulkan nilai, nanti yang masukkan wali kelas semua secara global gitu Pak. Enggak lagi Bu, guru itu sudah dikasih format Excel, yang formatnya itu nanti ketika kita masukkan ke aplikasi itu udah langsung. Jadi wali kelas sama sekali, mohon maaf, tidak bekerja di rapor. Iya, memang begitu Pak sistemnya. Membuat evaluasi dari siswa yang pertama adalah daftar nilai pribadi kita ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini sudah bisa menyimpan beberapa nilai. Jadi kan yang pertama saya punya itu Pak, daftar nilai pribadi, ya kan? Nah, nanti kalau di aplikasi rapor, yang pertama itu alurnya, Bapak Ibu pertama kali harus menyiapkan tujuan pembelajaran. Nah, kalau yang kemarin waktu di aplikasi yang lama itu KD-nya sudah ada kan? Kita tinggal mapping KD. Pakai aplikasi KD itu nggak kemarin Pak Rahmat? Yang mapping KD enggak ya? Enggak ya. Nah, tapi kalau ini kita harus menyiapkan tujuan pembelajaran sendiri Pak. Manual, kita ketik manual. Maksimal 100 karakter ya Bapak Ibu, titik koma spasi sudah terhitung di situ. 100 karakter maksimal. Semakin banyak tujuan pembelajaran, maksudnya kalimat dalam tujuan pembelajaran, semakin banyak lembaran rapor Pak. Karena dari tujuan pembelajaran itu nanti dilihat apakah tercapai atau tidak. Nah, pertama sebelum Bapak masuk aplikasi harus menyiapkan tujuan pembelajaran dulu. Ya kan? Di setiap mapel Pak. Contohnya di biologi untuk kelas 12 dan yang di kelas 11 sekarang sama. Tujuannya itu pakai kata kerja. Jadi mengidentifikasikan, ya kan? Nah, kalau saya pikir mengidentifikasikan struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan. Itu contoh tujuan pembelajaran. Tidak pakai siswa, ya, tidak pakai siswa mampu, tidak siswa. Mohon bentar Bu ya. Nah Bapak Ibu, ini kan sudah berkaitan dengan rapor. Saya di sini hanya mendampingi ya Pak ya. Nah, utamanya sekarang ini kita bergeser ke posisi normal. Normalnya itu kan wali kelas membuat rapor itu. Nah maka dari itu Bapak Ibu wali kelas, supaya karena ingin dipahami, nanti kalau ada pertanyaan nanti kita bisa kerjasama. Tapi intinya Bapak Ibu dulu ini yang memahami ini, ya dari mana munculnya kalimat-kalimat itu, bagaimana munculnya angka. Karena yang selama ini yang saya katakan normal ya Bu ya. Masa seluruh kelas hanya satu orang yang berapor. Nah, 21 kelas yang mana Pak? sini satu saya kerjakan. Karena pertanyaan saya udah di sini kan begitu. Nah, beralih ke posisi normal. Ya, itu aja Bu. Oke. Nah, di sini berarti bukan hanya wali kelas ya Pak ya. Guru bidang studi juga harus kerja.
Ya Pak ya. Kalau selama ini guru bilang studi hanya memberikan nilai di sistem itu sudah selesai. Oke. Makanya satu hari besok bagi raport kita kerjakan ini dulu, siap itu. Nah, Ya Pak, saya paham. kasih itu. Iya Pak. Pak Ahmad terlalu baik. Iya. Nah, yang pertama yang disiapkan itu ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran. Jadi kembali ke modul dari CP. Semester ini berapa CP yang akan kita ajarkan? Udah, misalnya satu CP turunkan ke APP, baru ke PP. Oke. Saya ambil 4 tujuan pembelajaran dalam satu semester. Semakin banyak tujuan pembelajaran Bapak Ibu, yakinlah semakin banyak nilai yang harus dibuat. Jadi Bapak Ibu bisa pintar-pintar memilih. Jadi kalau saya satu bab satu tujuan saja, makanya saya pilih kalimat yang mewakili satu bab. Jangan Bapak Ibu misalnya satu bab ada 5 tujuan pembelajaran, 5-5 yang Bapak Ibu buat. Ada 3 bab Bapak Ibu ajarkan, ada 15 tujuan pembelajaran, nanti yang harus Bapak Ibu isi nilainya. Jadi pintar-pintarlah memilih tujuan pembelajaran. Gunakan kata kerja objektif, mengidentifikasikankah, mengetahuikah, tapi tidak memakai siswa. Jadi langsung mengidentifikasikan, kayak saya tadi kan, ciri-ciri makhluk hidup, atau mengidentifikasikan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Itu berarti jaringan tumbuhan semua. Nah, pada semester ini contohnya biologi saya pilih 4 tujuan pembelajaran. Jadi ada 4 nilai. 4 nilai yang sudah saya siapkan. Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, nilai keempat masih kosong ya Bapak Ibu. Masih bulan 11. Terus ada nilai mid dan nilai final. Ini sketsa saya sendiri Pak, bukan dari aplikasi saya ambil. Sudah? Nanti yang keempat inilah nantinya rencananya akan saya pindahkan. Nah, kalau di aplikasi tahun pertama ada tampak nilai formatif, nilai sumatif. Rapor yang pertama ya, tahun pertama. Tahun yang kedua nggak ada. Tahun yang ketiga dihilangkan yang formatif ya Pak. Yang ada langsung nilai sumatif. Ya, karena sesuai dengan rapor SK yang sekarang, kita hanya memasukkan nilai sumatif saja. Nilai formatif itu hanya untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar kita. Untuk rapor yang tahun 2023 ini kita hanya memasukkan nilai sumatif saja. Ini Bapak Ibu kita tampilkan print out rapor. Yang pertama rapor intrakurikulernya, ini yang biasa kita buat, tapi kita ingin tahu apakah ada perbedaannya. Kemudian nanti rapor P5-nya. Saya minta print out-nya dulu supaya nanti kita tahu gambaran rapornya nanti seperti ini. Ternyata raportnya, kalau nanti saya nggak salah, itu ada 2 jenis. Artinya lembarannya bertambah. Satu hampir sama dengan model raport yang biasa, kurikulum 2013. Yang satu lagi itu yang berkaitan dengan proyeknya. Nah, untuk jelasnya kita minta kembali kepada Ibu Dewi untuk menyampaikannya. Silakan Bu. Ini tampilan dari raport untuk mata pelajaran ya, yang jadi ini raportnya kami download 1 kelas. Sebenarnya raport untuk K13 dalam kurikulum Merdeka nggak ada bedanya Bapak Ibu. Tidak ada membedakan, mata pelajarannya tetap. Walau sama seperti kemarin saya katakan, walaupun kalau kita kemarin bahas mengenai kurikulum IPA disatukan, ternyata di hasil evaluasinya IPA dan IPS dipisah juga di sini. Nah, ini kelas 10-1 ya, semester 2. Fase E ya Pak ya. Kalau yang kelas 10 fase E. Kalau yang kelas 11 Bentar Bu ya.
Kenapa mesti dibilang lagi fase E? Itu kan udah jelas kelas 10. Enggak, kenapa nggak kita bilang aja E1 atau 10-1 ini yang agak orang bingung ini. Betul sekali. Gimana penjelasannya? Jadi kan Pak, memang sudah aturan dari atas itu kalau untuk kelas 10 namanya fase E, kelas 11 dan 12 fase F. Tapi pertanyaan Bapak ini kenapa nggak langsung E1 atau E2? Ya kembali lagi ke aplikasi Pak. Kan kami makanya aplikasinya ini yang keluar ya Pak. Yang jelas kalau sudah E pasti 10 kan? Iya. Dan 10 pasti E kan? Iya, tapi kan kalau yang F belum tentu kelas 11 atau 12. Kan F itu kelas 11 dan 12. Oh itu. Iya. Satu tahun dua. Kenapa tidak E ini sampai F ini? Begitu. Jadi kan Pak, fase itu ada A sampai F. Iya. A dimulai dari SD itu. Nah, jadi kalau untuk tingkatan SMA E dan F. E untuk kelas 10, F 11 dan 12. Kita pun tidak bisa membedakan nanti di mana dia kelas F kelas 11 yang mana, F kelas 12 yang mana kalau kita hilangkan yang ininya Pak. Romawinya ya. Iya. Tapi kalau E udah pasti kelas 10. E sudah pasti kelas 10. Yang kelas 11 yang F kita nggak tahu F1 kah, maaf F11 kah, F12. Nah kalau dari identitas sudah paham lah ya. Nama, NISN, nama sekolah, alamat, kelas, fase. Ini semester, ini saya ambil yang semester 2 ya Pak ya. Sama dengan semester 1. Nah, ini mata pelajarannya. Nilai akhir. Nah, nilai akhir ini kan Pak dapat dari beberapa nilai tadi. Iya. Tapi teknisnya aja Pak. Kalau mau bikin satu nilai juga nggak apa-apa. Terus capaian kompetensi ini yang kami masukkan tadi Pak. Nah, ini Bu, izin saya tanya juga ya. Ya, Pak. Ini berarti nggak ada apanya ya, predikatnya ya. 1 itu A atau B atau C nggak ada. Nggak ada. Ini kan rapor tahun lalu. Baru tahun inilah aplikasi yang terbaru lagi. Iya. Itu belum ada ya. Belum dapatkan belum isi rapor. Tapi Pak nanti saya janji, kan kami kan seminggu sebelum bagi rapor udah beres untuk kami buat. Saya janji saya kasih untuk kelas saya. Kebetulan saya 10/7. Kemudian capaian kompetensi itu kan kalimatnya umum itu menunjukkan penguasaan yang cukup. Apakah ketika nilainya 90 itu berubah kalimatnya? Iya. Iya. Ini kan yang cukup baik Pak. Dari TPT itu. Iya. Ini perlu bimbingan 55 di bahasa Indonesia. Jadi aplikasi itu sendiri Pak yang membuat kata-kata ini. Iya. Ya kan biasanya terbagi kepada 4 rentang atau 3 rentang itu. Iya. Tadi kan kalau yang terbaru 3 rentang dia Pak. Mungkin nanti di sini dia kalau misalnya dia 90 menunjukkan penguasaan yang amat baik. Iya Pak. Di sini nanti kata-kata Pak. Ini TP-TP yang kita masukkan tadi. Oke, bahasa Inggris, geologi, fisika, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, SPK, prakarya, dan informatika. Informatika ada masuk ya Pak ya, jangan lupa. Karena biasanya kan nggak ada. Nah, kegiatan ekskul kemarin nggak kami masukkan Pak, tapi bisa juga dimasukkan. Nah inilah, lihat nih ya, rapor project profil. Ini nama, udah lah ya. Nggak ada. Ini proyek 1. 3 langsung, 1, 2, 3. Proyek 1 membangun jiwa. Proyek 2 bukan tinggalkan tapi bijak pakai plastik. Proyek 3 pemilihan budaya limbah plastik. Udah. Terus, nah ini kan Pak ada kategori yang nggak ada angka, tapi ada keterangan. Apakah siswa kita belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang? Itu bisa kita lihat dari 1, keaktifan mereka hadir, karena kami kan di luar jadwal sekolah. Yang kedua, pekerjaan mereka. Yang ketiga, nilai LKPD, karena kami project pakai LKPD Pak. LKPD lembar kerja peserta didik, LKS. Pertanyaan saya begini, bagaimana kita bisa membuat pelaporan pada akhir pada semester 2 padahal kalimat di situ penilaiannya sedang berkembang. Yang mana? Coba. Seharusnya kan ada continue-nya gitu.
Yang sudah berkembang yang mana Pak? Oh, cara baca saya. Terus ke bawah. Oke, ini Pak ya, ini yang proyek 1, proyek 2, proyek 3 ya Pak ya. Nah, ini nanti nilai yang mau kita masukkan. Belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Nah, pada tema yang pertama, udah. Nah, kan ada dimensinya. Ada berapa dimensi Bapak masukkan dalam proyek? Bisa 6, bisa 5, bisa 4. Nah, ini dia rajin kali kami kemarin Pak 6 dimensi kami masukkan Pak. Tadi kan ini kan nilai si ini Pak, si Adrian Bremasi Tepung, ya kan? Ini kan satu orang kan. Nah, kita lihat pada proyek pertama dimensi beriman dan pengetahuannya dia nilainya BSH. Apa BSH ini? Berkembang sesuai harapan. Bergotong royongnya BSH, mandirinya BSH, berdalam bisnisnya BSH dan kreatifnya BSH. Itu proyek 1. Proyek 2 ya agak malas, cuma 2 aja dibikin dimensinya. 1 boleh. Boleh sih Pak, tapi kan kayaknya lebih cantik aja kalau lebih dari 1 Pak. Kalau malas yang 1 Lebih baik. Ini cuma 2 aja. Nah ini kan berkala kritisnya dia mulai berkembang, kreatifnya berkembang sesuai harapan. Nah yang ketiga dia buat 4 dimensinya. Berdua aja. 1, 2, nah mulai berkembang semua. Bisa aja Pak dari sini turun ke sini, boleh kan tergantung nilai proyeknya. Mungkin waktu proyek 1 dia rajin kali. Jadi itu 3 tema. 3 tema. Proyek kedua kan gurunya berbeda yang menilai. Proyek ketiga makanya nggak harus kayak gini. Berarti tergantung gurunya. Tergantung gurunya. Gurunya kan ada banyak ini kan Bu ya. Ya. Dari mana? Jadi kan dibagi-bagi kan nilainya kan gini loh Pak. Rata-rata. Kita ratakan. Inilah elemennya Pak, integritas, kerjasama. Tapi inilah Pak kalau kita isi dari aplikasi, mereka semua yang buat ini Pak. Kita hanya pilih checklist. Udah selesai. Ya, Bapak Ibu tanya. Ini yang penting menurut saya. Ya Pak. Apakah siswa boleh memilih contoh? Aku hanya pelajaran ini, saya nggak mau masuk itu. Ini kan akan mengakibatkan dia lebih sedikit masuk ke pelajaran. Ya, ada wajib, ada minimal 5 yang dipilihnya. Mapel. Iya. Jadi wajibnya ada Pak. Tambah 5 mapel pilihannya. Jadi tetap. Jadi harus ada 5 mapel. Iya, 5 mapel. Pilihan kita. Kita namakan berdasarkan itu. Iya, kami memberikan nama kelasnya berdasarkan mata pelajaran pilihan mereka. Ada yang kemarin kami baru buka kelas baru ini Biologi. Dulu kami masukkan biologi karena kebutuhan guru biologinya banyak. Biologi, geografi, fisika, informatika, dan prakarya. Terus ada lagi geobiologi, ada prasobana. Ini masuk kelompok baru, kelompok bahasa Inggris lanjutan, bahasa Jerman bahasa Jerman dan bahasa Indonesia lanjutan. Kebetulan ada gurunya. Ada gurunya bahasa Jerman dan sekarang lagi sertifikasi. Ada lagi Bapak Ibu? Kembali tindak kejahatan perundungan dari media sosial. Ini seringkali Pak terjadi. Ya. Terkadang kita sebagai guru ini tanpa sadar, ya, menyatakan kita di media, di medsos, di grup kelas kepada anak yang memang tidak mengerjakan tugas dengan berbagai bahasa yang sifatnya terkadang hal-hal yang tidak baik. Itu adalah kejahatan perundungan anak dari media sosial yang disebut dengan cyberbullying. Semua yang sudah Bapak sampaikan terhadap bagaimana harapan kita ini, kami dari Kepala Sekolah SMA Negeri Beliau beserta keluarga besarnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Kami dalam beriring doa semoga tetap Ibu sehat, Bapak sehat, panjang umur, dimurahkan juga rezekinya,
Dan di dalam suasana perjalanan menuju kembali ke rumah keluarga masing-masing, mudah-mudahan dijauhkan dari segala mana bahaya dan sampai di tujuan dengan keadaan selamat dan selalu sentosa kepada semua keluarga. Pesan kami, ini bukan yang terakhir kali, tapi kesediaan Bapak ketika kami mengundang, tolong kita dapat berhadir bergabung di sini. Terima kasih yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sudah lelah, mudah-mudahan setelah pulang nanti dari sini sudah bisa sadar kembali ketika bersama dengan keluarga dan anak-anak.